Kalau kita bilang sakit nggak sakit itu yang sakit tuh enak. Oh, begitu ya. Ya, karena apa? Ketika otot kita merasakan sebuah genjotan yang memang diharuskan dan dipaksa. Nah, udah deh, lu jangan senyum. Apa manggil? Ente Nina aja ya. Nina boleh. Karena kan Nina kalau digoes boleh. Ente sama Oke. Nah, Ente Boleh. Nina Oke, biarpun satu profesi. Siap. Gimana aktivitas lawyernya? Lawyer asik, berjalan perlahan, tertati, slow but sure. Asik nggak? Senyumnya tuh. Aduh. Tambah depan kita nih anak Hai, muda bestie. semua. Masih jomblo semua nih. Waduh. Hai bestie. Makasih banyak Mbak Siap-siap, udah thank you, hadir. thank you so Biarpun much. agak banyak dramanya kita. Yes, I do. Kirim-kiriman roti dulu. Ya, perang-perangan dulu. Perang-perangan terus yang antar Afka roti kemarin. Keren, kece dia. Ibu, di mana ibu? Aku tuh jadi agak terenyuh kalau dipanggil ibu. Oh gitu. Apa? Ada historis apa dengan kalimat ibu? Merasa makin tua aja. Oke, Tenina. Oke, siap. Kenapa itu di grup? Grup mana Kak Jo? Grup kita lah, grup rekan-rekan profesi. Ulalalala. Kira-kira di dalam grup itu usianya Apa ya? variasi Kayaknya ya. di grup itu karena terlalu lama gersang. maybe Belum ada Tenina ada, tapi terlalu banyak prianya bisa sehingga jadi. tendensi di dalam itu Berasa ya. berasa. Harusnya memang ada kehadiran Tenina buat kalau udah Melentur, panas, ya. tetap masuk sejuk lagi. Buat gitu loh. melenturkan urat-urat yang tegang. Nah betul. Ada apa dengan urat yang tegang? Ish, kira-kira kita ada apa ya dengan urat ya? Urat yang mana? Bakso urat, bakso telur. Yuk kopi dulu ya. Oke. Kak Jo sehat ya? Sukses terus ya? Alhamdulillah, Saya lihat ya. Jadi Progress. yes, mantap banget sekali. Dan saya banget terima kasih udah diundang sama Kak Jo Iya, di podcastnya iya, ini. iya, Wow, kece, keren. Ini salah satu karena pangsa pasar lawyer kita lagi sepi. Alih fungsi dong ya. Jadi sebisa mungkin kita Yes. alihkan. Berarti memang punya apa ya? Kreativitas yang luar biasa Kak Jo ini. Gini, jadi kan kita diskusi selama ini Siap. kan, cuman belum terdokumentasi yang baik. Oke. Nah kita lihat, oh bagus nih, apalagi kan apa idenya kan dari Deddy Corbuzier itu Betul, kayaknya betul, asik. betul, Ya, ternyata masuk ke sini tuh asik. Asik, Jadi sekarang nih benar. lawyernya di kantor firma ini Iya. ya cuma Wanto. Kerja keras dia. Kak Wanto semangat, nanti gajinya 5 kali lipat. Amin, amin, asik. amin, amin. Namun kan memang mungkin kita harus banyak apa ya melihat untuk membuka peluang. Jangan hanya satu aja menonton. Kalau gini asik banget, aku sih setuju banget sih, keren, kece. Iya. Dan yang lebih asik tuh tante lah. Aish, Kenapa? Karena lawyer perempuan di Bangka Belitung, Yap. Pangkal Pinang lah ya. khususnya ya. Bangka Belitung deh, kita ambil oke lah, global. ambil luarnya. Nggak berapa orang Ada, mungkin tapi masih terhitung Ya, lah, atau karena lagi untuk kaum perempuannya. yang nyentrik kan Oh terhitung. iya, dengan rambut-rambut bule. Nah, itu kan ciri khas. Hotman kan punya cincin nih. Kita nggak ada cincin. Kita nggak ada aja. cincin, kita rambut aja, kibas-kibas bule. Yes. Sebagai lawyer Yap. lawyer female ya. Ayo. Apa tantangan? Ada problem nggak di keseharian profesi Tenina? Oke, kalau bicara female lawyer itu secara profesi, ketika Yeah. menjalani profesi sih sebenarnya yang kesulitan atau tantangannya itu ya memang karena dipandang perempuan ya. Dipandang perempuan. Perempuan. Oke, ini gimana nih? Menarik nih. Ya, karena kan segi kelihatan perempuan itu kan selalu dipertanyakan dalam konten kemampuan. Kemampuan membela lah ya. Iya, Oke. karena dengan darah wanita yang mungkin notabene adalah lembut, Iya, iya. keibuan, Iya. mungkin dianggap kurang powerful. Kurang powerful. Ya saya rasa sih sebatas itu, walaupun sekarang kalau kita berbicara tentang gender antara laki-laki dan perempuan itu ya bisa dibilang udah sama rata aja kan ya. Oke. Nah paling hanya di Di situ profesi sih. pernah mengalami, maaf ya, ini tanda Iya, kutip ya, siap. diskriminasi gender atau gimana? Ya. Di rekan-rekan apalah. Kalau kita bicara diskriminasi ya tergantung baper apa enggaknya sih ya Kak. Oh iya, bawa santai aja tuh ya. Sip, itu Mantap. dia. Kalau gue sih ya gue nggak mau baper. Iya. Sekarang begini, gue hidup, gue nyari duit, Betul. ya kan nggak ngaruh sama siapa-siapa. Betul. Ya betul, kan? Betul. Yang penting prinsipnya kita jangan senggol kerjaan orang. Iya. Jadi kita nggak disenggol Loh juga. ini parah loh kalau marah dia. Saya pernah lihat soalnya. Oh parah bener. Enggak lah. Apalagi pada saat apa dulu
mau sumpah penyumpahan advokat kan. Aduh, aku mau Gila minum dulu itu. boleh nggak ya? Boleh silakan. Agak deg-degan Nih, aku. Ngopi kok malam ini agak enak ya. Karena dia yang bikin. Oh, bukan karena siapa di depannya ya? Asal. Bawa pulang lo aku bobo sini nanti. Oh, jangan. jangan. Ada bahaya. anak magang di Oh sini. iya, bahaya, Masih kecil loh. Bahaya. Itu Farhan kedenger. nyambung dia. Oke, itu aktivitas sehari-hari selain lawyer apa? Oke, karena basic memang wanita pastinya seorang ibu dan aku memang udah memiliki 2 orang buah hati. Oke. Satunya udah menjelang masuk SMA, high school, yang satunya masih baby Kak. Jadi ya kalau dibilang kesehariannya ya pasti ya itu tadi lah. Seorang ibu, profesi, bisa dibilang hangout ya boleh lah ya biar nggak stres ya. Iya. Ntar kalau terlalu monoton nanti cepet tuir loh Kak. Bisa bagi waktunya itu. Membiasakan diri kalau aku sih. Sidang kan kita nggak tahu nih kapan itu jadwal dia. sidang, berapa Betul. lama akan sidang di situ. Itu gimana dengan anak-anak? Jadi kalau konten kita misalnya kita udah jalan nih profesi ya, Yeah. tugas, sidang, Yeah, hari yeah. ini, today. Bangun itu diminimalisirkan atau semaksimal mungkin sebelum menjelang jam 5 pagi. Kenapa? Preparing pastinya Oke. sebagai seorang ibu. Anak sekolah berarti kan Yes, usia sekolah. betul. Oke. Sarapan, preparing yang lain-lainnya, apalagi ada si bayi kan. Iya. Nah, jadi memang benar-benar dibutuhkan waktu yang lebih early morning untuk prepare. Oke. Ketika selesai itu, jebret si kakak diantar sekolah, si baby udah cleaning, saya rasa cakupan waktunya itu cukup di angka pukul sekitar 7 atau 8 itu is clean. Oke, berarti si yang Tinggal besar udah aktivitas. sekolah. Udah sekolah, si baby udah sama mama. Karena kebetulan memang nggak pakai babysitter. Iya. Dan kebetulan kan memang aku punya yayasan sekolah gitu kan, PAUD penitipan daycare yang udah jalan dari 2009. Jadi ya memang sembari mama juga maintenance di situ. Jadi aku meninggalkan anakku pun itu terjamin lah. Itu karena milik yayasan sendiri. keluarga berarti. Yes, betul. Keren. Side job dong ya. Bisa jadi penghasilan diam-diam, jangan dibilang ya. Tapi memang karena menikmati Kak di bidang itu sih sebenarnya, karena itu udah berjalan dari 2009. 2009. Ya. Oke. Berarti kan udah segala SOP segala macam udah Yep. jalan ya. Sudah Manajemen dijalani. udah jalan. Alhamdulillah sudah melewati Oke, tahap itu. oke. Dan profesi di pengacaranya juga udah bisa kita handle masing-masing waktunya kan. Ya, siap. Tambah kuliah lagi. Itu dia. S2, S2-nya ya. MKN. Mau juga sih S3, tapi ada nggak yang mau support Asya? Oh, jadi ini endorse S2-nya. Sekalian. Canda, biar nggak garing. S2 MKN. Yes. Profesi advokat. Yes. Kenapa? Pengen cadangan buat jadi notaris. Kalau aku sih orangnya begini, getting the flow aja, dalam arti kata yang namanya keinginan dan hasrat tuh setiap manusia pasti ada. Tujuan, impian tuh pasti ada. Namun ya aku prinsipnya menjalani ya sesuai apa yang ada di depan mata aja ya. Ketika memang aku berpikir, kapasitasnya MKN mungkin cakupannya lebih ke arah yang aku mau, jalanin. Kenapa? Lebih asik di belakang meja kerja atau gimana? Karena kalau kita bicara pengacara nih, fight biasanya. Kalau memang perbedaan pengacara, kalau kita jurusannya notaris, jelas MKN itu kan jatuhnya jadi notaris nih. Iya, betul kan? Betul. Nah, maksudnya udah step. Ya, stepnya di situ kan pasti arahnya. Cuman memang aku coveringnya itu ketika aku memilih MKN itu aku ingin mengambil teorinya aja sih sebenarnya. Karena kajian di situ rangkumannya lebih jelas karena detail tentang akta-akta. Iya, betul. Bener-bener Kak Jo yang aku rasain pada saat aku memilih jalur itu ternyata ilmunya luar biasa. Ketika kita mendapatkan sebuah perkara nih misalnya gugatan tanah, kita bisa bilang kan gitu kan. Jadi kita tahu nyambung banget dan tidak ada hal yang terutama satu lagi Kak Jo yang mungkin ya sering kita alami yaitu yang namanya hukum waris. Dan itu komplit dibahas di kenotariatan. Oke, berarti hukum waris secara Islam, secara BW atau perdata umum. Jadi memang belum nggak ada planning untuk notaris atau gimana? Kalau saat ini bisa dibilang no. Oke, cuman next. Iya, maybe kita nggak tahu ya. Paham. Siapa tahu ya berjalannya waktu ya kita percaya. Mau coba? Why not? Iya, kemarin dari bank change langsung ke lawyer. Ke lawyer. Siapa tahu ke depan notaris kan? Yes.
Jangan pernah menutupi kesempatannya, dijalanin aja. Iya. Hanya saja kan memang tidak bisa berjalan dua profesi sekaligus. Mungkin yang satu harus ditinggalkan apabila memilih yang satu ini kan begitu. Betul. Itu dia. Ada teman-teman kita juga kan yang memang ada bisnis sampingan selain advokat kan. Betul. Advokat sendiri menunjang nggak untuk karir atau finansial di Bangka Belitung nih khususnya teman-teman kita? Nah, sekalian kita sharing ya buat semua nih anak didik yang memang baru ya fresh grade yang berkuliah dia kan ngambil fakultas hukum nih ceritanya. Arahannya kan masih bingung nih, pengacara kah? Kantoran kah? Jadi legal kantor atau apa segala macam. Jadi begini, yang saya rasakan memang saya adalah bibit dari sarjana hukum. Namun saya meniti karir itu dimulai dari admin otomotif. Bukan bang? Pertamanya admin otomotif kak. Oh. Nah, saya itu covering setiap progres dalam sebuah perusahaan otomotif. Nah, disitulah. Jadi sebenarnya apa yang saya jalani step by step dari admin otomotif, saya bertemu relasi, rekanan, dan yang saya temukan itu adalah ya kalau kita bicara dengan otomotif itu kan pasti orang-orangnya cakupannya luas. Iya, betul. Ya kan ya. Kalau saya waktu itu pertama bukan passenger. Tapi truk, otomatis kan pengusaha-pengusaha besar. Cakupannya gede nih. Nah, beralihlah ketika itu selesai di situ selama 3 tahun tawaran ke bank. Ke bank, jalan ke bank. Ya dengan titel SH tadi ternyata dibukakanlah tadi kan PKPA tadi. Betul zaman kita itu ya. Zaman kita kan sama. Ya artinya kan seiring sejalan mengalir. Nah, buat adik-adik yang memang dia sudah notabene di Fakultas Hukum itu sangat-sangat benefit sih sebenarnya menurut saya. Menurut saya. Mungkin Kak Jo juga udah ngerasain. Karena bekerja pada sebuah perusahaan itu punya limit gaji. Tapi ketika kamu berprofesi sebagai seorang lawyer, gajimu unlimited. Dan yang penting mungkin passionnya di mana gitu ya. Nah, jadi ketika kamu ingin terjun langsung ke dunia lawyer, artinya kamu udah harus siap dengan apa? Fighter. Nah, itu dia. Untuk finansial gimana? Finansial asik. Gua rasain, tapi memang perlu waktu ya, Kak. Progres, Kak. Jadi begini, tahapan mungkin kita newbie. Ya sama-sama ngerti lah kalau newbie, ya kan ini di mana-mana newbie. Setahun 2 tahun pertama mungkin kamu perlu membuktikan diri kamu mampu, diri kamu bisa. Namun seiring berjalan setahun 2 tahun orang mulai mengenal kamu dan saya yakin threat-nya pasti besar. Kak Jo pasti udah tahu lah. Finansial oke. Kalau kita masih di pinggir-pinggir. Pinggir-pinggir tapi hasilnya besar-besar. Hebat kan dia kalau presentasi kan, lo dosen lo ini. Jadi banyak yang nggak tahu nih di balik image apalagi IG nih followernya udah banyak gitu loh. Ini lawyer hits ini. Ada legitimasi bahwa seorang Nina kita lihat di IG identik dengan seksi, sensual. Itu gimana? Nah saya jawab ya. Silakan kita menunggu. Boleh minum dulu nggak? Boleh. Biar nggak seret. Berat. Berat nih. Karena nanti akan menimbulkan beriak-beriak yang baru lagi. Kita minum dulu. Karena followernya memang banyak. Dan saya salah satunya. Aduh. Jadi kalau pada konten kita berbicara media sosial, tentunya kan itu hak setiap orang untuk memiliki media sosial. Terlepas tanda kutip penilaian orang seperti apa. Nah, karena prinsip saya di situ, selama saya tidak merugikan orang lain, tidak menzolimi orang lain, tidak mengambil hak orang lain, so far bagi saya so good aja. Dan saya lihat itu memang image, jadi image Nina ya ini jangan dihilangkan. Jadi saya tidak mau merubah diri saya hanya demi sebuah kata pencitraan. No, it's me. You suka, you lihat, you tak suka, you tendang saja. Itu poinnya tuh. Mantap. Karena memang kalau hilang originalnya mau jadi apa kita kan? Bukan kita artinya. Betul. Kamu ya. Jadi pemilik apa namanya? Warganet. Artinya apa ya? Memang kita bermain dengan ragam pencitraan itu ya lama-lama capek sih Kak Jo. Makanya sih saya menikmati aja hidup saya. Terlepas dengan tanda kutip di ruang lingkup Kota Pangkal Pinang kita berbicara ya. Sama-sama kita ketahui mindsetnya orang ini kan ya macam ragam, melihat orang dari sisi yang minusnya dulu, nanti plusnya. Tapi ya karena mungkin sudah tertempa ya Kak Jo ya,
sekian belas tahun dengan awal status yang mungkin diketahui gitu, tapi namun by step itu saya menyusun diri saya untuk ke depan itu ya wis saya Dan jalani. sekarang tahap pembuktian ya. Ya. Udah jelas Nggak benar perlu itu. kita nggak perlu lah. Keluar-keluar, Nah, nggak usah lah bales, buat presentasi bilang, hey hello, gua Nina Iqbal, gua fine, gua baik, no. Asik coy. Tapi kita buktikan dengan prestasi yang nggak muluk-muluk lah, maksudnya dalam arti kata apa yang kita mampu aja sih. Iya, Ya kan ya. Iya, satu hal yang paling simple aja, udah nggak rese aja sama orang aja udah keren kok. Betul. Udah nggak rese aja sama orang udah keren. Lu punya kehidupan udah lurus aja kehidupan lu. Dan memang konten-konten kamu memang banyak positifnya tuh. Menurut skala masing-masing orang sih pendapatnya. Nge-gym. Yes. Terus kumpul komunitas. Yep. Ya kan? Kuliah saya lihat di situ kan. Dunia anak. Main goes juga. Yes. Jadi apa ya, ruang lingkupnya nggak ada yang negatif sebenarnya. Jadi lebih ke pola pikir orang menilai ya. Menilai, kan orang ini pandainya menilai. Menilai ya. Tapi dia tidak tahu menjadi saya itu seperti apa. Makanya sering saya bilang, ketika kalian melihat seseorang itu, jangan lihat covernya dulu. Ingin tahu orang itu, coba deh rasain jadi orang itu sehari aja, mampu nggak? Oke. Nah, Seberapa berat memang menjadi seorang Nina? Nah, seberapa Nina beratnya yang sekarang nih. Nina Iqbal yang sekarang Iya. nih. Kalau seberapa beratnya Kak Jo tanyain ya mungkin mesti Kak Jo duduk di sini dulu ya jadi saya. Kita tukaran. Belum tentu sanggup. Cuman kan ya so far sih ya saya berpikir begini, ketika itu ada tolakan, ketika itu ada hujatan, motivasikan diri saya untuk lebih baik. Ya namanya juga manusia tidak lepas dari hilaf, salah. Ya dengan seperti konten saya yang Kak Jo bilang, iya spesifiknya seksi. Kalau saya bukan spesifik sih, apa ya? Itu bagian dari apa kalau kita di lawyer ini ya? Apa ya, iklan yang kita kan nggak boleh iklan nih. Iya betul. Apa identiknya gitu loh? Apa ya? Apa ya kalau kita bilang itu personalitinya, tampilan orang itu udah jelas gitu. Orang udah tahu nih Nina lawyer sudah, gitu loh, gitu loh. Sih. Ya jadi, kalau kita berpikir seperti itu, namun kan cakupannya kan nggak semua seperti itu. Betul. Apalagi lawyer di Pangkal Pinang kan nggak seberapa tadi kan, ada cuma senior kita, Diana, kamu sama ada beberapa juga kan, juga yang baru-baru. Iya, yang cuma junior. Masih jauh dari kata banyak. Betul. Khusus lawyer female. Yep. Iya kan? Yep. Nah, oke kita minum. Saya agak kok agak hot ya. Kak Afgan jadi senyum-senyum ya Kak ya. Agak hot Kak. Bakal nggak tidur itu. Waduh, ente Nina nih. Cicip dulu. Oke. Ini dari apa nih? Kartika gitu. Kartika Bakery. Iya. Wow. Ini lokasinya di mana Kak? Ada 5. Oh banyak ada ya. 5 toko. Pusatnya di Ruko Loting, samping puncak, Kolong Ijo. Siap. Kita cobain nih Kartika Bakery. Wow. Kemarin kita kirim ini tuh. Iya, gue udah terima tuh, makasih banget beliau yang nganterin. Bukan sering ya, beliau yang kirim dulu ke kita. Ya sudah kita kirim balik roti juga gitu. Lembut ya, enak ya. Iya tuh. Yang bikin juga ini. Bakernya masih muda dan cewek juga. Oh. Ya, masih kuliah. Oke. Orang Bangka kita atau orang luar? Bangka. Hebat ya. Bangka. Inovatif ya. Sebenarnya peluang di Bangka itu banyak loh. Apa aja tuh? Nih, gini. Untuk selain lawyer juga saya lihat berhimpun di komunitas bisnis, pengusaha muda lah ya. Oke. Memangnya apa peluang yang ada di Bangka Belitung? Oke. Untuk dalam sisi ekonomi. Untuk perekonomian Bangka Belitung, kalau kita berbicara tentang bisnis, ya kan ya, kapasitas bisnis kan kita udah tahu nih. Bangka Belitung penghasil apa sih? Ya kan ya, Timah. Apalagi sih selain itu perkebunannya oke loh, sawitnya lagi bagus loh, ya kan? Bagus. Terus, bener. Jadi bagus. Saya dapat informasi dealer sekarang penjualan tertinggi loh. Yep. Karena itu tadi, lagi per 2 minggu tuh pasti panen, Betul. Lagi happening banget. Jadi harganya tinggi. Wow. Punya kebun sawit? Belum, doain ya. Siap, saya aminin pokoknya. Pokoknya lihat nanti senyum aja udah seneng gitu. Jadi selain peluang itu juga sih sebenarnya untuk para kaum milenial pun seperti ya konten-konten kreator seperti ini kan menunjang sekali. Iya. Kak Jo bikin podcast seperti ini sebenarnya saya appreciate, cuman ya memang kemarin I'm so sorry waktunya saja Kak Jo. Kan udah tergantikan sekarang ya, biarpun merayunya agak
intens. Saya tuh jujur, saya tuh udah pengen banget, cuman memang mematchkan waktu dan berhasrat sekali ke sini dan ternyata wow, keren, kece banget. Biasa aja. Kalau saya orangnya fair begini, ketika saya melihat itu good, saya bilang good. Bener, karena memang ya yang saya lihat saat ini sih yang asik ya, saya hadir ke sini udah oke banget udah Kak Jo. Dia kalau kita ada 2 podcast yang nanti itu, podcast saya sama podcast ada talent kita juga, Dwi Bidari selebgram itu loh. Siap. Dia bakal bikin kita di atas rencananya. Nah itu khusus buat roomsnya dia podcast yang ngadirin misalnya cewek-cewek. Iya. Jadi bagian cowoknya kesini, ceweknya di sana gitu loh. Sama Ramadan ini sama Ustadz Afka. Jadi dia udah siapin kajian kultum. Ya. Iya, gini-gini Ustadz loh kan. Mantap. Kamu buka safari Ramadannya menjelang berbuka atau kuliah subuhnya? Pas mau menjelang berbuka. Oh gitu. Menjelang berbuka ya. Biarpun masih sesat juga. Tapi mudah-mudahan semakin Ramadan semakin hilang sesatnya ya. Amin. Siap. Nah itu jadi dunia podcast juga saya lihat masih baru. Biarpun kita bukan awal, bukan yang perdana, yang pertama kali gitu. Ada teman-teman kita juga Info PGK, Bung Pramayoga kan, ada dari teman-teman KBU wartawan, yang Bang Ricky Permana kan. Nah, kita mencoba masuk ke bagian ininya gitu, meramaikan saja. Memang sih kalau kita bicara meramaikan sih oke. Cuman kan memang dunia seperti ini kan memang perlu hiring ya. Kalau nggak ada hiring sih mandek juga sih Kak. Betul. Nah, support para entrepreneur atau influencer mungkin ya dibutuhkan. Betul. Karena ya udah zamannya media semua. Sekarang HP di tangan. Yes. Iya. Bangun tidur yang dicari HP dulu. Betul. Dan tahu apa yang saya buka? IG-nya kamu. Kira-kira Nyonya tahu nggak ya? Nyonya pasti pantau. Ini bagian dari apa? Entertain alasannya itu ya, kamuflasenya itu. Ya memang kita nggak bisa lepas dari handphone sih, betul Kak Jo. Betul. Malam juga pegang HP, bangun tidur pun kita pegang HP. Dan memang kerjaan kita nggak lepas dari HP. Nggak lepas dari HP. Ada klien. Pasti. Communication pasti lancar di handphone. Konsultasi ya kan. Kita nggak kayak praktek dokter yang ada jamnya kan, jam sekian sampai jam sekian. Kita itu udah dibilang unlimited kita. Makanya jasa kita, honorium kita tuh bisa dibilang unlimited sekali. Iya. Gak ada takaran. 24 jam harus ya. Ada klien kita misalnya di TO misalnya atau apa harus apapun itu bentuknya. Gitu, yang perlu curhatan dari pagi menjelang malam. Dengan sabar menerima kakak. Emang ada klien yang curhat selain curhat hukum? Banyak pasti. Ada klien cowok ya? Oh iya, tetap. Lebih banyak mana curhatnya? Curhat masalah hukumnya, problem hukumnya, atau curhat yang lain? Mungkin saling mengisi ya Kak. Saling mengisi. Ketika ada konten tentang hukumnya, iya Mbak Nina gini terus Mbak Nina lagi apa? Akhirnya. Modal. Tapi gak apa-apa, kita profesional. Gak apa-apa ya, so far sih ya kita anggap ya wis lah, care, perhatian. Memang cowok itu memang udah personalnya care. Ya, itu artinya kita tidak bisa yang namanya menampik ya, laki-laki ya begitu. Dan perempuannya gitu ya? Hukumnya ya begitu. Ya kelenturannya ada di perempuan kan. Betul. Kehadiran mereka bisa mendamaikan. Ya, artinya ketika dengan perempuan mungkin tampilannya nggak begitu gas gitu kan ya. Betul. Itu sih memang sisi-sisi keuntungan dari female lawyer ini yaitu tadi sessionnya mungkin dia tidak terlalu overhead tapi dia agak soft. Ya, kan pendekatannya lebih pendekatan apa? Personal orangnya ya bisa dibilang tampilannya karena dia seorang wanita kan pasti akan lebih mungkin lebih soft lah kalau saya bilang sih bahasanya lebih soft. Apalagi kita kalau di dunia hukum seperti ini ya untuk non litigasinya kan memang lebih asiknya sapuannya perempuan di depan. Betul. Itu aja sih. Kalau kita berbicara litigasi ya memang overheadnya kita harus go show gitu kan ya. Tapi kalau non litigasi ya saya yakin ya perempuan tuh paling asik, lebih fleksibel ya dan masuk aja ke situasi apapun masuk aja. Itu dia. Betul. Paling di kalau litigasinya yang kita memang powerful lah ya kita. Betul. Seperti itu. Itulah nikmatnya jadi perempuan. Mau jadi perempuan? Kita mengagumi saja. Berapa menit, Bro? 26 menit. Gak kerasa ya cerita kita ya. Iya tuh.
Saya tuh bingung loh. Nggak sanggup lihat matanya. Ini belum pakai mata yang lens itu loh. Oh gitu tuh? Iya. Yang kayak bule-bule gitu ya? Wah, makin aku bule-bule nanti. Bukan bule tapi bule katanya. Gimana aktivitas sepeda? Sepeda asik. Agak kurang ya kalau sekarang ya? Sekarang ini saya lihat mungkin karena sudah back to normal. Kegiatan perkantoran. Jadi mungkin orang mulai sudah disibukkan dengan aktivitas. Waktu kita COVID pertama itu kan yang memang WFH. Waduh WFH. Jadi benar-benar kontennya ya meramaikan diri dengan bersepeda. Harga udah turun sekarang ya? Ya, kalau saya lihat sih memang agak jumping sih, jatuhnya sih banyak sih. Jatuh drastis, banyak ya? Drastis sih. Iya. Ya saya sendiri secara pribadi sih iya gitu. Yang biasanya, waduh semangat banget kalau nggak sepeda itu rasanya nggak asik. Betul. Tapi karena sudah ada konten lain yang harus dijalankan, mau tidak mau agak digeser dulu sedikit. Betul, tapi masih rutin. Alhamdulillah sih masih berkeinginan, masih aktif sih. Dan masih gonta-ganti sepeda, lihat kan. Itu dia nih dibuka. Kemarin Sally sekarang udah main apa? Apa sih yang kenceng apa? RB. Road bike. Itu kebanyakan sepedaan nggak sakit? Kalau kita bilang sakit nggak sakit itu yang sakit tuh enak. Oh, gitu ya. Karena apa? Ketika otot kita merasakan sebuah genjotan yang memang diharuskan dan dipaksa. Nah, udah deh, lu jangan senyum-senyum dulu. Genjotan itu artinya kayu sepeda. Kayu sepeda, betul. Ayo dong, yes betis lu. Betul. Makin berisi ya. Makin berisi, makin asik. Dan makin sehat. Yes. Benar. Ya itu dia sih. Gak kuat saya, udah cukup aja. Oke. Tetap di Plat BN. Oke.